Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Samsul Adib, SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BIS 2 tahun 2023 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4B dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, gerak, maju jalan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Boleh. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini ketemu lagi dengan Pak Samsul yang mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi pada hari ini, yaitu materi kelima tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Untuk itu, Pak Guru persilakan untuk bisa memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya, dan membaca surat pendek. Semoga anak-anak sekalian dalam menuntut ilmu selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima ilmu yang
bermanfaat, berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ais. Oh ya, semoga kita doakan Ais ya yang sedang sakit di rumah. Kita doakan semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah dan sehat kembali, bisa masuk sekolah kembali. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, coba cek seluruh kanan kiri, bawah, atas, pakaian, baju, rambut, semuanya dicek apakah sudah bersih. Jika masih ada sampah atau belum bersih, bisa dibuang beras. Rambut bisa dirapikan, sapu, ya, baju, ya. Gimana, sudah rapi semuanya? Sudah? Ya. Coba Pak Guru tes sekarang semangatnya, ya. Mana suaramu? Mana gantengmu? Mana cantikmu? Tepuk semangat. Selanjutnya, ya, hitung dulu ya. Untuk kelompok 1 nanti bilang wa, untuk kelompok 2 bilang wa, untuk kelompok 3 bilang wu, untuk kelompok 4 bilang we, ya. Dengan lagu potong bebek. Siap? Ingat, ikuti jari Pak Guru, ya, ikuti jari Pak Guru. Siap-siap semuanya, konsentrasi hadap ke depan. Oke? Yuk, mulai dari sini. 1, 2, 3. Kurang kompak, konsentrasi ya, konsentrasi. Yuk, ulangi lagi. 3, 2, 1. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini ya kita akan belajar tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Untuk itu, dari pembelajaran ini tujuan yang harus anak-anak bisa capai. Yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan tentang sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian untuk metode ya dan model pembelajaran pada hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, dan dengan metode diskusi dan take and give ya. Dan nanti kita akan bersama-sama mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Baik anak-anak sekalian ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang balik ya, dan hari ini kita akan belajar tentang
kisah sejarah ya, hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Nah, sebelum melanjut ke materi, Pak Guru mau tanya, kira-kira arti dari kata hijrah itu apa? Pindah tempat. Pindah tempat. Pindah, tepuk tangan. Ya. Hijrah itu artinya berpindah tempat. Ya. Nah, kira-kira dari anak-anak kelas 1 sampai ke kelas 4 ini, apakah anak-anak sudah pernah hijrah atau pindah tempat? Pernah, betul. Ya, kelas 1 pindah ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 4. Itu namanya hijrah. Artinya berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya, itu namanya hijrah. Nah, kira-kira sebabnya Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah, kira-kira sebab-sebabnya apa? Ada yang bisa menjawab? Yuk, silakan. Ya. Diancam oleh kaum kafir Quraisy. Diancam oleh kaum kafir Quraisy, betul? Betul. Betul sekali, ya. Nabi Muhammad ketika awal-awal ya berdakwah di kota Mekah itu selalu mendapat ancaman. Tidak hanya Nabi Muhammad, bahkan juga orang-orang mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad sudah masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad juga diancam. Ya. Nah, maka oleh karena itu Allah menurunkan wahyu supayanya Nabi Muhammad ya untuk bersama kaum yang beriman bisa berpindah ke Yasrib. Sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Anak-anak nanti dapat mengamati ya video pembelajaran di layar monitor ini. Setelah nanti diamati ya, baru kemudian anak-anak Pak Guru berikan soal diskusi ya. Pak Guru nanti akan bagi 4 kelompok nanti menjawab soal diskusi. Setelah itu baru salah satu kelompok mempresentasikan ke depan ya. Siap anak-anak? Siap. Ada yang tahu gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Iya, perjalanan Benar. Ini adalah gambar sahabat Nabi dalam perjalanan hijrah. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti menguruskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW sebagai perpindahan Nabi Muhammad dari muka bersama untuk dari kaum kafir Quraisy ASN, aparatur sipil negara yang dipindah tugaskan dari kota Jambi ke kota Cirebon. Maka dari itu, Aisyah harus pindah sekolah mengikuti ayahnya. Dalam konteks ini bisa juga disebut dengan hijrah. Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa. Antara lain, 1. Dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang Quraisy. 2. Peristiwa Bait Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan membantu dakwah. 3. Allah
Sahabat berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Pelajaran ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana strategi Nabi Muhammad Ini bagaimana semangatnya agar tidak diketahui oleh orang lain selama apa saja peristiwa yakni ketika masuk ke dalam gua Sur. kemudian bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar melalui celah dalam rumah Abu Bakar dijemput oleh Baikit. Ketika itu juga dari Abu Bakar dengan Asma datang ke membawa kepada namun ketika kemudian timbul yang membantu perjuangan Nabi Muhammad disebut kaum Ansor. Rumah Rasulullah tertidur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yasrib. Sebelum kau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang. Baik, setelah anak-anak semuanya menyaksikan ya video kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas diskusi ya. Pak Guru bagi kelompok 1 namanya kelompok Abu Bakar, kemudian kelompok 2 Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, kelompok 4 Ali bin Abi Thalib ya, sesuai dengan nama sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk tugas diskusi ini ya, nanti akan Pak Guru bagi setiap kelompok 1 lembar, bisa didiskusikan bersama kelompoknya dengan baik, semuanya ikut kerjasama ya, apa yang diketahui tadi setelah menyaksikan video ya, semuanya bisa tulis di dalam soal diskusi ya. Kira-kira anak-anak semuanya tadi sudah bisa mempelajari ya, apa itu namanya hijrah ya, apa sebab-sebabnya Nabi Muhammad hijrah sampai ke Madinah ya, siapa sahabat yang menemani Rasulullah ketika hijrah ya, strategi apa yang dipakai oleh Rasulullah supayanya bisa hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin meninggalkan kota Mekah dan tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy ya itu. Nah, terus yang terakhir, bagaimana sambutan penduduk Madinah ya, orang Madinah itu disebut dengan Ansor, kalau orang Mekah yang berhijrah namanya Muhajirin. Nah, bagaimana sambutan yang diberikan oleh kaum Ansor atau orang Madinah kepada kaum Muhajirin. Nah, itu ya, nanti bisa didiskusikan dengan baik. Kalau sudah, nanti setiap kelompok perwakilan untuk bisa mendemonstrasikan atau maju ke depan. Ya. Baik, kita akan bagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila,
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan. Baik anak-anak, semuanya sudah mengerjakan diskusi? Baiklah, untuk berikutnya yaitu anak-anak yang sudah menjawab diskusi, perwakilan satu orang bisa maju ke depan. Yuk, dari kelompok Abu Bakar Asidik dulu, silakan. 2 orang boleh bisa maju ke depan. Silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya. Yuk. Ya, tepuk tangan. Kelompok 1, bagus sekali ya. Terima kasih. Berikutnya kelompok Umat Ilkodok, silakan maju ke depan. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan bagi kelompok 2. Yuk, selanjutnya kelompok 3, silakan. Apa yang dimaksud dengan hijrah berbeda tempat? Apa saja segala perbuatan Muhammad SAW dijelaskan yang mana dalam kaum satu lain? Siapakah nama sahabat Nabi yang menemani Nabi Muhammad hijrah mengkajinya? Yang dikatakan Muhammad SAW yang benar dengan benar. Ya, bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok 6. Yuk, selanjutnya kelompok Ali bin Abi Thalib. Yuk. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Berpindah tempat. Apa saja sifat-sifat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Bagus, ya, tepuk tangan buat teman-teman kalian yang berani untuk tampil maju ke depan. Ya. Kartu take and give artinya menerima dan memberi. Apa itu? Yaitu nanti Pak Guru bagi semuanya membuat 3 pertanyaan, ya, membuat 3 pertanyaan yang dapat dijawab oleh teman kalian atau kelompok lain, ya. Nanti teman kalian juga memberikan pertanyaan kepada kalian, kalian juga akan menjawab pertanyaan teman kalian. Siap? Ya, disiapkan dari kelompok 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong Ya, silakan saling memberi. Yuk. Nah, beri. Ya, silakan
Abu Bakar dan kaum Ali bisa saling memberi. Ya, langsung Yuk, pertanyaan dari teman-teman. Baik, sekarang kalian bacakan ya soal dari kelompok mana, jawabannya dari kelompok mana. Yuk, mulai dari kelompok Abu Bakar. Betul jawabannya? Betul. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok mana? Utsman bin Affan dijawab oleh kelompok Umar bin Khattab. Ya, dibacakan. Nah, betul jawabannya? Iya, betul, tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok Utsman bin Affan. Pertanyaan dari Ali bin Abi Thalib. Silakan. Ya, sudah? Ya, bagus. Jawabannya. Ayo. Yang terakhir kelompok Ali. Silakan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat. Baik anak-anak sekalian, ya sudah kita semuanya ketahui ya bahwasanya arti daripada hijrah yaitu berpindahnya tempat, artinya perpindahan Nabi Muhammad dalam berdakwah dari kota Mekah ke Madinah ya, dengan tujuan untuk menyelamatkan agama Allah ya. Kemudian sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah itu ya, salah satu yang terpenting diantaranya adalah anjuran perintah Allah melalui malaikat siapa? Melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah bersama kaum muslimin ya. Kemudian strategi yang dipakai oleh Nabi Muhammad sangat hebat sekali ya. Karena apa? Hijrahnya itu tidak siang bolong, tidak, tapi malam hari. Malamnya nggak habis sisa, tapi tengah malam. Ketika semuanya orang kafir Quraisy sudah pada tidur, nyenyak-nyenyaknya kaum muslimin pun masih menyiapkan perbekalan untuk hijrah yang sangat jauh sekali. Antara Mekah ke Madinah itu sangat jauh, dari kota satu ke kota yang lain itu sangat jauh. Ibaratnya dari Semarang ke Jakarta, jauh nggak? Jauh. Dengan menaiki apa? Menaiki onta dan berjalan bersama rombongan. Ya. Nah, siapa kira-kira sahabat Rasulullah yang diajak Rasulullah untuk menemani Rasulullah? Ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa, sambutan yang luar biasa, sangat megahnya, sangat senangnya, sangat terharunya pula penduduk Yasrib ya. Kalau sekarang namanya penduduk Madinah, kalau zaman dulu namanya Yasrib, yang sangat senang sekali merindukan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sampai apa itu yang dilakukannya? Ambil terbang-terbangan itu sambil menyanyikan sholawat badar namanya sekarang. Pada ingat semuanya sholawat badar? Pernah nyanyi? Ya. Yuk kita bersama-sama. 1, 2, 3.
luar biasa sekali ya sambutan daripada penduduk Madinah. Ya kan? Matahari hari ini sudah terima. Untuk itu Pak Guru berikan asesmen ya, penilaian ya supaya kalian kerjakan dengan baik dan nantinya akan Pak Guru nilai ya. Siapa anak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, baiklah anak-anak sekalian, yuk kita berada di ujung pembelajaran. Untuk itu Pak Guru persilakan untuk salah satu siswa ya, 2 siswa ya, bisa merefleksikan dan menyimpulkan pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi hari ini. Silakan simpulkan dan refleksikan materi pada hari ini. Yuk, 3, 2, 1. Hari ini saya mempelajari tentang kisah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya adalah penerima Nabi Muhammad SAW. Kemudian teman-teman kalian bisa menemukan dan melakukan kesimpulannya bahwasanya materi hari ini ini artinya perpindahan atau perjalanan ya hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ya. Kemudian sebab-sebab dikarenakan hijrah ya, salah satunya yaitu mendapat wahyu dari Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk segera hijrah bersama kaum muslimin. Nah, kemudian strategi yang dipakai oleh Nabi Muhammad apa? Yaitu melaksanakan perjalanan di malam hari supaya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy ya. Nah, bagaimana sambutan ketika Nabi Muhammad sampai kepada kota Madinah? Ya, penduduk Madinah luar biasa dengan bergembira, ya, kemudian dengan hati yang riang, sangat senang sekali atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ini, mari kita bersama-sama meresapi ya bahwasanya perjalanan Rasulullah begitu luar biasa. Mari kita bersama-sama sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, mari bersama-sama untuk menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa nana? Kali tidak habis setelah sholat terbanyak sholawat ya, agar kita termasuk umat yang dicintai Nabi Muhammad.
juga mendapat ilmu yang bermanfaat, berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan menuju asesmen akhir sumatif ya. Untuk itu Pak Guru sampaikan, Pak Guru ingatkan, jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Mata pelajarannya mulai dari awal sampai 45 ini silakan dipelajari supaya dalam melaksanakan asesmen akhir sumatif nanti anak-anak dapat mengerjakannya dengan lancar, mudah dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Pak Guru tutup, yuk kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita tutup dengan berdoa ya. Yuk silakan Abiyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam berpikir kebenaran dan kesabaran. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.